Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Yes, I hope you will be healthy and very happy. Nice to see you today. Welcome to English class. English is fun. Senang sekali saya, Napsia Hairunisa, bisa berjumpa kembali dengan kalian semua di pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu menyenangkan. Okay, and then for today we are going talking about descriptive text. Anyone knows what's descriptive? Ada yang tahu apakah teks deskriptif itu? Yeah, but before we are going to continue, let's know what is the objective or the goal learning process. Okay guys, there are 4 goals or 4 objectives of learning process. The first is identify the definition and the purpose of descriptive. The second is to know the structures of descriptive text. The third, explain the language feature of descriptive. And the last is to make the simple descriptive text. And then let's continue to know what is descriptive text. Oke teman-teman, pernahkah kalian suatu ketika kehilangan binatang peliharaanmu? Kemudian kamu bertanya kepada tetangga, teman-teman, adakah yang melihat kucing aku? Maka tentunya tetanggamu itu akan balik bertanya, seperti apakah kucingmu itu? Nah, di teks deskriptif itu kita bisa menjelaskan, karena teks deskriptif adalah is a text that describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi teks deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan orang, bisa binatang, bisa tempat, atau benda apapun secara tertentu alias particular. Ingat, harus tertentu. Kemudian, you write the description when you want your reader to picture what you are describing. Jadi, kamu menulis sebuah gambaran itu karena kamu ingin agar pembaca atau yang bertanya itu bisa menggambarkan apa yang kamu deskripsikan. Sehingga setelah kamu mendeskripsikan, yang mendengarkan akan mengatakan, oh seperti itu penjelasannya, oh seperti itu gambarannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa descriptive text is a text that say what a person or thing is look like. Descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan seperti apakah orang itu, seperti apakah tempat itu, seperti apakah binatang itu, atau seperti apakah benda itu. Okay, and then let's know about the purpose of the text. Yeah. The purpose of the text is to describe person, thing, or place in specific. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa fungsi dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan orang, benda, tempat, atau hewan secara spesifik. Oke, bisa dipahami? Kalau begitu, let's continue to the structures of the text. Kita akan lihat struktur teks deskriptif ya teman-teman. There are 2 structures of descriptive text. The first is identification and the second one is description. What is identification? Identification is introduce the object that will be described. Description is contain the detailed description of subject. It may introduce the information about fact, qualities, habit, and characteristic. Jadi teman-teman, apa sih identification itu? Nah, teman-teman, ketika kalian menulis teks deskriptif, the first paragraph should be placed in the form of identification. Jadi paragraf pertama pada tulisan teks deskriptif itu dinamakan identification. Di identification itu berisi mengenai introduction atau pengenalan objek yang akan digambarkan. Apa nih yang akan kamu tuliskan di teks deskriptif? Misalnya tadi tentang binatang peliharaanku. Maka di paragraf pertama kalian kenalkan tentang binatang peliharaanmu. Misalnya saja begini, I have a pet. It is a cat.
His name is Molly. Nah, seperti itu, sederhana saja. Yang jelas menginformasikan mengenai atau mengenalkan mengenai objek yang akan dideskripsikan. And it should be noted, dan harus diperhatikan pada saat identification, pastikan semua informasinya harus informasi yang umum. Jangan yang spesifik atau yang fokus atau detail. Karena untuk detail itu ada di description. Description is contain detail description of object. Di bagian ini, di bagian description ini alias bagian kedua itu berisi mengenai penggambaran secara detail mengenai subjek ataupun objek yang kalian deskripsikan. Dan itu bisa meliputi informasi bagian-bagian dari subjek itu, kualitas subjek itu, habitnya atau tingkah lakunya, or physical appearance, sifat-sifat fisiknya, bisa juga karakteristik. Itu adalah struktur of the text. And then let's know about language features of descriptive text. Apa itu teman-teman language feature of descriptive text itu? Language feature adalah ciri-ciri kebahasaan. Dalam teks deskriptif memiliki beberapa ciri-ciri kebahasaan. Di antaranya, the first consists of simple present tense. Jadi teks deskriptif ini biasanya menggunakan tenses simple present karena semua informasi yang ada dalam teks itu merupakan fakta, bukan hayalan. Kemudian yang bagian kedua, language feature of descriptive text is using adjective. Biasanya banyak menggunakan kata sifat. Kemudian yang ketiga, juga kalian bisa menggunakan noun phrase. Pada saat mendeskripsikan sesuatu, ada kalanya noun phrase itu digunakan untuk menjelaskan karakteristik atau sifat dari objek tersebut. Dan yang terakhir, biasanya teks deskriptif itu menggunakan atribut has atau have, yang artinya tentu saja ini berkaitan dengan pemilikan. Misalnya tadi Molly memiliki has. Molly has big nose gitu. Big nose itu masuk kategori noun phrase. Oke, itu adalah language feature of descriptive. And then look at the example. Kita perhatikan contoh berikut. Ini adalah salah satu contoh teks deskriptif. There are two paragraph. Ada dua paragraf. The first paragraph is red, belong to identification. And the second paragraph is the blue. It is belong to description. Oke teman-teman, untuk paragraf yang pertama itu yang berwarna merah itu masuk kategori identification. As I said before, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, in the first paragraph should consist of, harus berisi mengenai general information. Informasinya itu harus umum-umum. Seperti you can look at here, there is the word temple, ada kata temple, ada juga pride of Indonesian people, kebanggaan orang Indonesia, and then there is the word seven wonders word of the world, 7 keajaiban dunia, and there is the word located in Magelang. Semua informasi itu termasuk kategori informasi umum. Nah, disimpanlah di bagian identification. And then the second paragraph belongs to description. Untuk deskripsinya sudah tentu itu berisi hal-hal yang bersifat detail, seperti di sini ada it is built in the 9th century, kapan dibangun, kemudian oleh siapa, kemudian konstruksinya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu saja untuk materi deskriptif kita kali ini. Jadi kalian sudah belajar mengenai definisi deskriptif teks, mengenai fungsinya untuk apa, kemudian ada berapa bagian-bagian atau struktur dari teks ini, ciri-ciri kebahasaan, dan juga ini dia contoh dari teks deskriptif. Oke, thank you everyone. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.